Dukun dalam republika.co.id meriwayatkan bahwa pada abad ke-16 seorang wali sufi yang bernama Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang harus menjalani hukuman mati dengan tikaman sebuah keris bernama Tikam Tanaga yang konon milik Sunan Gunung Jati Cirebon karena ia dituduh sesat oleh Majelis Hakim Kerajaan Islam Demak. Menurut Haji Degraf, awalnya Siti Jenar menjadi ulama di Demak menggantikan Syekh Suta Maharja, yaitu kakak Maulana Isa yang gugur dibunuh oleh pasukan Andayaningrat dari kerajaan Pengging dalam sebuah insiden antara pasukan Islam dengan Laskar Majapahit sekitar tahun 1524 Masehi. Siti Jenar tergolong berhasil membangun masyarakat Islam di Pengging, Ngerang, Butuh, Pajang, dan sekitarnya, sehingga beberapa pembesar setempat seperti Ki Gede Kanigara, yaitu putra Andayaningrat, menyerahkan diri lalu masuk Islam. Lebih dari itu, pola dakwah Syekh Siti Jenar melalui pengembangan tradisi keagamaan dianggap paling berhasil, sehingga cara ini pun ditiru oleh Sunan Kalijaga pada masa berikutnya. Sahdan, dalam satu diskusi periodik yang dilakukan Majelis Wali Songo, Syekh Siti Jenar melontarkan buah renungannya yang kemudian dikenal sebagai konsep Sahadat Mutawila atau disebut Sasahidan, yang berakar pada paham Wihdatul Wujud, yaitu sebuah paham tasawuf yang menjadi trademark para wali waktu itu. Sasahidan adalah tafsir Siti Jenar terhadap Al-Quran surah At-Toha ayat ke-14 yang dia artikan bahwa sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sahadat Mutawila yang berbunyi lengkapnya Ashadu an la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Dia. Menurut Syekh Siti Jenar merupakan pengejawantahan atas surah Toha ayat 14 tadi. Aku dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai kehidupan kita sendiri, sehingga bernapas pun dianggap sebagai ibadah kepada Sang Pencipta. Dalam kerangka filosofis ini, Siti Jenar memandang kehidupan di dunia adalah sesuatu yang semu atau palsu, sedangkan kehidupan sebenarnya adalah alam akhirat, karena di situ manusia hidup kekal. Miladunya punika dudu aran hidup, pratandane sira pejah aneng donyo ingaran pati, kata Syekh Siti Jenar. Diskusi periodik Wali Songo ini terekam dalam kitab Majmu Pananggalaning Ngilmu
yang berisi kumpulan wejangan para wali peserta diskusi. Sunan Giri misalnya mengulas tentang ananing jat atau keadaan jat. Sunan Gunung Jati tentang kasentosaing iman atau kesentosaan iman. Sunan Kalijaga mengulas soal tata malige ing Baitul Mal dan membuat lagu sarana dakwahnya yang menjadi tembang tradisional Jawa sampai sekarang berjudul Lir Ilir yang berisi motivasi kepada masyarakat agar manusia harus bangun dari keterpurukan dan menjauhkan diri dari sifat malas yang ada dalam dirinya. Sedangkan Syekh Siti Jenar sebagai pembahas soal sasahidaning dumados atau makhluk itulah yang menimbulkan reaksi kontra dari para wali songo. Siti Jenar berprinsip tidak terlalu menekankan simbol formalisme dalam mencari kebenaran. Sikap tunduk dan patuh pada yang benar itulah yang menurutnya hakikat ajaran agama yang oleh Al-Quran disebut sikap Al-Hanif. Syekh Siti Jenar membenarkan adanya kesinambungan dan persatuan agama-agama samawi atau yang disebut Wihdatul Adyan. Sikap intelektual inilah yang mendorong Siti Jenar mengeluarkan statement yang kontroversial bahwa jangan banyak semu, aku inilah Allah, aku bernama Prabu Satmata, dan tiadalah yang lain dengan nama ketuhanan. Dikutip dari buku Wali Songo Solohin Salam. Memang ada kesan bahwa sejarah Wali Songo adalah ruang keramat yang dianggap tabu untuk dimasukinya, apalagi bertingkah nyeleneh. Sehingga dapat dipahami jika sepanjang masa selalu muncul kontroversi pemikiran keagamaan, bahkan menjadi fenomena yang mensejarah. Syekh Siti Jenar, penganut Syiah dari Persia, tergolong wali senior dalam Majelis Wali Nusantara. Andilnya terhadap pengembangan Islam di Pulau Jawa sangatlah besar. Sayangnya, informasi tentang asal-usul dan sepak terjangnya sangat simpang siur. Wihdatul Wujud sebagai sebuah paham tasawuf sebenarnya sudah didalami para wali songo, bahkan beberapa wali telah mengambil jalan tarekat itu. Misalnya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Menurut kitab Wali Songo yang konon karyanya Sunan Giri, disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati telah mendalami karya-karya ulama Wujudiyah dan menjadikannya sebagai kurikulum pengajaran kepada para santrinya. Sunan Gunung Jati sangat menguasai ilmu-ilmu yang termaktub dalam kitab Syair Al-Iraqi karya Syekh Ibrahim Al-Iraqi, kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Abdullah Ibnu Muhammad Ar-Rudai selaku bapak penyair Persia,
Syekh Samaun Asarini, bahkan kitab Syekh Abul Hasan Ali As-Sabasti, yaitu ahli tarikh Daulat Fatimiyah yang meninggalkan karya spektakuler Ad-Dirayah, yaitu kitab yang berisi kisah jenaka tentang biara-biara di Irak, Suriah, Mesir, dan Aljazair, dan kitab-kitab karya ulama Wihdatul Wujud lainnya. Syiah pun menjadi mazhab resmi kerajaan Cirebon sampai pemerintahan Panembahan Giriraya yang berkuasa tahun 1650 sampai tahun 1662 Masehi. Sunan Kalijaga juga seorang penganut Widatul yang cukup fanatik. Dia bersama-sama Syekh Siti Jenar pernah berguru paham ini kepada Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Tema-tema dakwah yang dikumandangkan Sunan Kalijaga sangat mengakar bercorak wujudiyah. Jadi, Widatul Wujud yang dianut Syekh Siti Jenar sebenarnya dianut pula oleh sebagian anggota Wali Songo. Satu sisi, Syekh Siti Jenar disesatkan karena berprinsip bahwa gerak langkah manusia secara mutlak ditentukan oleh Tuhan atau Jabariyah. Dan pada sisi lain, dia dijindikan karena menganut paham Qadariyah yang menganggap takdir manusia sepenuhnya ditentukan oleh tindakan dan sikapnya sendiri dan menafikan campur tangan Tuhannya. Jadi, dua paham antagonis ini dinisbatkan kepada satu orang secara bersamaan. Referensi Islam Indonesia telah membukukan bahwa Syekh Siti Jenar sebagai tokoh sesat yang membangkang terhadap kepemimpinan Wali Songo. Syekh Siti Jenar dianggap berdosa karena menyebarkan paham Wihdatul Wujud atau manunggaling kaula Gusti kepada masyarakat yang waktu itu masih tergolong awam. Lebih fatal lagi dengan ucapannya Ama al-Haq yang diartikan akulah yang paling berhak adalah sebuah pernyataan yang menyebabkan Al-Halaj Syekh Siti Jenar harus dikisos atau dihukum mati. Sejarawan Belanda D.H. Kramer menjuluki Syekh Siti Jenar sebagai Al-Halaj dari Jawa, bahkan menyatakan musuh dalam selimut bagi Islam karena seringkali dari balik pikiran-pikirannya yang panteistik yang berkedok istilah-istilah Islam terasa sekali polemik yang tajam menyerang Islam secara diam-diam. Selanjutnya, para penulis Belanda seperti Rinkes dan J.T. Mulder menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar sebagai penganut Syiah beraliran Jabariyah dan Qadariyah serta pengikut tarekat Rifaiyah, yaitu sebuah aliran tarekat yang didirikan oleh Ahmad Rifai yang wafat tahun 1181 Masehi di Aceh. Padahal di Aceh penganut Wujudiyah ini dimusuhi oleh penganut Rifaiyah.
Syekh Nuruddin Araniri yang secara intens mengecam dan memfatwakan halalnya darah kaum Wujudiyah adalah Syekh dalam tarikat Rifaiyah yang ia pelajari dari gurunya bernama Syekh Basaiban di India. Kemungkinan besar tuduhan itu baru disusun setelah munculnya kelompok Ahmad Rifai sebagai sebuah kelompok radikal bermadzhab Syafi'i di Jawa, dan pengikutnya lah yang dituduh memberontak kepada penguasa Belanda pada awal abad ke-18. Jadi untuk kepentingan politik pemerintahannya, para penulis Belanda telah mencitrakan setiap pembangkang adalah sebagai penganut aliran Syekh Siti Jenar yang saat kolonial itu telah melegenda sebagai sosok pembangkang. Mengingat banyak sejarawan atau penulis Nusantara yang merujuk kepada para penulis Belanda di masa kolonialisme itu, tidak menutup kemungkinan apabila Syekh Siti Jenar diberi stigma negatif ingkar dari akidah Islamnya. Padahal motif yang kuat lebih bersifat politis dengan Kesultanan Demak. Artinya lebih logis apabila Syekh Siti Jenar dihukum mati karena telah mendirikan kerajaan Syiah di Pengging bersama Raja Kebo Kenongo yang dianggap pemberontak oleh Kesultanan Demak.